Malam itu suasana studio YouTube Denny Darko terasa berbeda. Lilin-lilin aroma lavender dinyalakan, tarot terbuka di hadapannya. Aura tegang menyelimuti ruangan. Denny memandang lurus ke kamera, lalu berbisik dengan suara berat. Apa yang saya bongkar malam ini akan mengguncang dunia hiburan Indonesia. Sosok yang akan diungkapnya adalah Nikita Mirzani, artis kontroversial penuh sensasi. Namun kali ini bukan soal kasus hukum, perseteruan, atau drama percintaan. Kali ini menyangkut perjanjian gaib, tumbal darah dan pengorbanan anak kandungnya sendiri. Loli tahun 2012, Nikita tengah berada di titik terendah hidupnya. Karier merosot, hutang menumpuk, dan namanya tercoreng di media. Dalam putus asa ia didekati seorang produser senior yang dikenal sering membantu artis-artis naik daun dengan cepat. Produser itu hanya dikenal dengan nama Pak A. Ia membawa Nikita ke sebuah villa di daerah Puncak. Di sanalah Nikita diperkenalkan kepada sosok berjubah hitam, tak bersuara, dengan bau bunga Kamboja yang menyengat. Kau ingin terkenal? Kaya? Disembah publik? Bisik suara dari kegelapan. Bersiaplah menyerahkan tumbal termahal, darah dagingmu sendiri. Saat itu Loli masih bayi. Tak memahami bahwa takdirnya sedang dijual demi ketenaran ibunya. Loli tumbuh dengan kehidupan yang tampak mewah di luar, tapi penuh luka batin di dalam. Ia tak pernah benar-benar merasa dicintai oleh ibunya. Disorot media, dicaci, dibela, lalu dijatuhkan lagi. Hidup Loli seperti roller coaster yang dikendalikan tangan gaib. Seringkali Loli merasa ada yang aneh dengan dirinya. Ia kerap bermimpi berada di ruangan penuh cermin retak, dikelilingi wanita-wanita tua berpakaian putih yang terus berbisik, "Kau sudah ditandai, Loli, sewaktumu mendekat." Setiap ulang tahun ke-7, ke-13, dan ke-17-nya selalu diiringi kejadian janggal, kematian hewan peliharaan, kecelakaan kecil, dan bahkan tubuh Loli yang sering memar tanpa sebab. Denny Darko menerima permintaan misterius dari seorang perempuan muda. Ia mengaku sebagai teman dekat Loli saat di Inggris. Ia mengatakan bahwa Loli pernah mengaku dirinya hanya alat bagi sang ibu. Tergugah, Denny mulai menyelidiki. Ia membaca tarot, mendatangi dukun tua di daerah Cirebon, dan membuka catatan pesugihan lama. Hasilnya mencengangkan. Nikita disebut terikat perjanjian dengan makhluk bernama Nyai Kalung Hitam, entitas yang menuntut tumbal dari darah keturunan langsung. Pesugihan ini dikenal dengan nama Pesugihan Umbal Sengkolo, di mana keberuntungan si pelaku berasal dari kehancuran hidup anak kandungnya sendiri. Berdasarkan penelusuran Denny, setiap kali Nikita mengeluarkan sensasi besar di media dan tiba-tiba mendapatkan proyek besar, maka sehari sebelumnya selalu terjadi ritual di rumahnya. Bau menyan, kembang 7 rupa, dan boneka bayi yang dibakar. Tahun 2020, Loli sempat menghilang selama 3 hari. Media menganggapnya kabur. Tapi menurut informasi dari tetangga lama, malam sebelum itu terdengar jeritan keras dari dalam rumah Nikita, diikuti suara perempuan tertawa panjang. Dia dikunci, dikurung dalam ruang cermin, kata tetangga tersebut. Menjelang usia 18 tahun, Loli mulai mengalami penglihatan-penglihatan aneh. Ia melihat bayangan ibunya bermata hitam dan lidah bercabang. Ia bermimpi terjerumus ke jurang merah darah, dan ibunya berdiri di atas sambil tertawa. Loli akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah, pindah ke luar negeri, dan memutus semua komunikasi. Namun meski jauh, bayangan itu terus menghantui. Ia pernah mencoba bunuh diri namun gagal. Denny, yang mengetahui ini dari laporan spiritualnya, menyatakan bahwa Loli kini dalam kondisi separuh jiwa telah tergadai. Bila tak diselamatkan, ia akan sepenuhnya menjadi milik Nyai Kalung Hitam di usia 21 tahun. Denny memutuskan untuk bertemu langsung dengan Nikita dalam sebuah acara live. Di depan kamera, ia menantang Nikita untuk membuka kartu tarot secara langsung. Kartu yang muncul pertama adalah The Devil, lalu The Tower, dan terakhir The Hanged. Fanput Nikita tersenyum sinis lalu berkata, "Kau pikir aku takut sama kartu-kartu itu? Aku sudah terikat lebih dalam dari yang kau bayangkan." Tiba-tiba studio mengalami gangguan listrik. Kamera goyang. Salah satu kru mendadak pingsan.
bau amis menyebar. Danny berteriak keras sambil membacakan ayat-ayat suci. Ketika kamera kembali menyala, Nikita sudah menghilang. Beberapa minggu kemudian, Danny mengunggah video terakhir tentang kasus ini. Ia mengungkap bahwa Loli kini berada dalam perlindungan seorang kiai di Banyuwangi, menjalani ruwatan untuk memutus perjanjian pesugihan. Namun, Loli harus memilih, memutus perjanjian, hilang ingatan tentang semua masa lalu. Melanjutkan, takdir Xinchin menjadi pengganti Nikita sebagai penerus pesugihan. Sampai hari ini tak ada yang tahu pilihan apa yang diambil Loli. Ia menghilang dari media sosial, tak ada lagi jejaknya. Bahkan Nikita sendiri enggan membicarakannya. Danny duduk di ruangannya, memandangi cermin tua yang biasa ia gunakan untuk membaca nasib. Di sana, sesekali muncul bayangan seorang gadis remaja dengan mata sayu, menatap kosong, seolah menunggu atau mungkin mencari jalan pulang. Kadang ketenaran dibayar dengan harga yang terlalu mahal, bahkan oleh mereka yang tak pernah memilihnya. Malam itu bulan tampak bulat penuh. Kabut turun perlahan di kawasan villa tua di puncak. Di sanalah seorang perempuan muda bernama Nikita Mirzani datang ditemani pria tua berjas hitam. Wajahnya kaku, matanya kosong. Ia hanya menyebut dirinya, Pak. Dalam villa itu sudah menunggu seorang perempuan renta berjubah kelabu. Tangannya kurus seperti tulang, matanya putih seluruhnya. Di hadapannya ada sebuah bokor kuningan berisi darah ayam cemani dan rambut bayi. Anakmu akan menjadi tumbal jalanmu menuju kejayaan dunia, ucap perempuan renta itu. Nikita tak bicara, hanya meneteskan air mata. Di dalam pikirannya ia tahu hidupnya diambang kehancuran. Popularitasnya redup, karier merosot, dan hutang di mana-mana. Ia mengangguk. Namanya Laura. Baik, mulai malam ini, Loli akan menjadi penghubung dunia dan gaib. Pesugihanmu dimulai. Malam itu, suara tangisan bayi menggema bersamaan dengan lolongan anjing yang menggila di kejauhan. Loli tumbuh dalam sorotan kamera, namun di balik senyumnya tersimpan luka. Ia tak pernah merasakan kasih sayang yang tulus dari ibunya. Nikita sibuk dengan dunia hiburan, penuh kontroversi dan sensasi. Tapi siapa sangka, setiap langkah Nikita di layar kaca didorong oleh kekuatan tak kasat mata, hasil dari tumbal Loli yang diserahkan sejak kecil. Setiap ulang tahun Loli, kejadian aneh terjadi. Ulang tahun ke-7, pembantunya tewas mendadak karena tersetrum misterius. Ulang tahun ke-13, Loli kerasukan saat meniup lilin. Ulang tahun ke-17, seekor ular muncul di bawah tempat tidurnya. Loli mulai mengalami gangguan. Sering mimpi dicekik, melihat ibunya berubah menjadi ular besar dan mendengar suara perempuan menangis di pojok kamar. Tahun 2024, Danny Darko menerima email anonim. Isinya hanya satu kalimat, "Selamatkan Loli. Dia hanya sebuah tumbal." Penasaran, Danny mulai menyelidiki lewat tarot dan jalur spiritual. Ia mendapat petunjuk kuat bahwa ada perjanjian pesugihan antara Nikita dan makhluk astral bernama Nyai, kalung hitam, entitas yang haus darah keturunan. Danny mencari seorang dukun tua di Banten yang mengatakan pesugihan itu menjadikan anak sebagai tumbal hidup. Anak tak perlu mati, tapi jiwanya terkurung dalam ruang cermin milik Nyai. Selama anak menderita, ibunya berjaya. Danny diam-diam menyelidiki rumah Nikita. Lewat bantuan orang dalam, ia mendapat foto-foto. Sebuah boneka bayi dibungkus kain kafan. Baskom, darah ayam cemani di kamar mandi belakang. Kembang 7 rupa yang selalu diganti setiap malam Jumat Kliwon. Danny menyimpulkan setiap Nikita naik pamor itu karena pengorbanan energi spiritual dari Loli. Tahun 2023, Loli kabur ke Inggris. Lewat live TikTok dan Instagram, ia mulai mengungkap hal-hal janggal. Pernah dikunci di kamar penuh kaca, sering diberi minuman herbal yang membuatnya pingsan. Mengalami halusinasi yang sama terus-menerus. Ibunya membawa keranda dan tertawa. Histeris, namun setelah live itu, akun Loli hilang. Beberapa hari kemudian, Danny menerima pesan suara misterius. "Aku bukan milik ibuku. Tolong jangan biarkan aku masuk ke dalam cermin itu. Tolong." Danny melakukan ritual penerawangan cermin di studio YouTube-nya.
Ia mencoba masuk ke ruang astral tempat jiwa Loli ditawan. Dalam penglihatannya, Loli duduk, diam di ruangan penuh cermin. Di belakangnya berdiri Nikita dalam wujud menyeramkan. Tubuhnya hitam, lidah menjulur panjang, dan di tangannya rantai emas mengikat kaki Loli. Kau tak berhak mengganggu. Dia milikku. Tidak, kau hanya meminjam hidupnya. Tapi jiwa manusia bukan untuk diperjualbelikan. Dengan mantra dan doa-doa, Denny mencoba menarik Loli keluar dari ruang cermin. Tapi sesaat sebelum berhasil, sosok Nyai Kalung Hitam muncul dan mengeluarkan jeritan memekakkan telinga. Denny berhasil membawa sebagian jiwa Loli keluar, tapi tidak utuh. Loli kini hidup dalam keadaan setengah sadar, kadang tertawa sendiri, kadang menangis tanpa sebab. Ia dirawat diam-diam di pondok pesantren di Banyuwangi. Nikita sendiri seolah tak terusik. Ia tetap eksis di media, justru semakin melejit popularitasnya. Namun dalam beberapa wawancara, ia mulai menunjukkan perubahan. Tatapan kosong, bicara melantur, dan suara seperti bergaung. Denny menutup ceritanya dengan pesan yang menggetarkan. Hati-hati dengan kemewahan instan. Di baliknya bisa saja ada tumbal, ada anak yang dijual jiwanya. Ada darah keturunan yang dipersembahkan untuk kekuasaan semu. Loli adalah satu dari sekian yang menjadi korban. Dan Nikita, dia bukan satu-satunya. Apa yang kamu lihat di layar kaca belum tentu cerminan kebenaran. Di balik sorot lampu ada dunia gelap yang tak kasat mata. Dan hari ini kita akan membongkar salah satu rahasia tergelap artis tanah air, Tumbal Darah, perjanjian gaib. Anak yang dijual demi kejayaan. Benarkah Nikita Mirzani melakukan pesugihan dan menjadikan anak kandungnya, Loli, sebagai tumbal hidup? Ungkap Denny Darko. Saya menerima energi negatif yang sangat kuat dari satu nama, Loli. Ada jiwa yang terpenjara, dan itu bukan sekadar metafora. Nikita Mirzani, artis sensasional, kaya raya, tak pernah sepi job dan pemberitaan, tapi kisahnya tak hanya soal glamour dan kontroversi. Di balik ketenarannya, tumbuh seorang anak yang terlupakan, Loli. Gadis yang perlahan hilang jati diri dan diduga menjadi tumbal pesugihan ibunya sendiri. Menurut penelusuran spiritual Denny Darko, Nikita disebut telah melakukan ritual pesugihan cermin, ilmu hitam yang menyerahkan jiwa keturunan kepada makhluk astral bernama Nyai Kalung Hitam. Dalam perjanjian ini, Loli tak perlu mati, tapi jiwanya ditawan, diperas energinya, agar karier sang ibu terus melejit. Semakin Loli menderita, semakin Nikita berjaya. Dan itulah hukum pesugihan ini. Loli pun mencoba kabur. Ia buka suara lewat media sosial, menceritakan betapa hidupnya penuh ketakutan dan keanehan. Tapi setelah itu, akun-akunnya mendadak hilang, dan rekaman aneh mulai beredar. Tolong, aku tidak mau masuk ke dalam cermin itu. Tolong aku, ungkap Denny Darko. Saya mencoba melihat ke dalam dimensi gaib, ke tempat di mana jiwa. Loli tertawan, dan saya melihat sosok perempuan hitam pekat. Dengan lidah menjulur menarik rantai dari kakinya. Itu bukan manusia. Setelah ritual itu, perubahan terjadi. Nikita terlihat makin kacau dalam beberapa penampilannya. Bicara sendiri, tertawa tanpa sebab. Bahkan sesekali memandangi kaca seperti sedang berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Inilah pola yang diungkap Denny Darko. Tahun Loli alami gangguan psikologis. Nikita naik pamor. Loli kerasukan saat ulang tahun. Nikita viral di TV. Loli kabur dan menghilang. Nikita dapat kontrak baru. Apakah ini kebetulan? Atau bukti nyata bahwa ada tumbal yang sedang diperas habis-habisan? Jangan pernah anggap remeh jalan pesugihan. Di balik harta bisa jadi ada darah. Di balik popularitas bisa jadi ada anak yang terkorbankan. Dan di balik tawa ada jeritan, jiwa yang dikurung. Jika kamu percaya bahwa tidak semua yang terlihat itu nyata, klik like, share, dan subscribe. Karena kami akan terus membongkar kisah-kisah di balik layar dunia selebriti yang bisa jadi lebih gelap dari mimpi burukmu.